Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara-saudara semua, adik-adikku yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Malam ini saya diberi kesempatan untuk bertukar pengalaman begitu ya. Bukan ceramah tarwih, tapi berdiskusi tentang apa yang saya pahami dan kita bisa diskusikan sebentar di tempat ini. Saudara-saudara, adik-adik semua yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, adik-adik yang hadir dari angkatan 2000-an ke atas yang saya cintai. Malam ini saya mau membawakan sedikit catatan saya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mendengar istilah hubungan manusia dengan manusia. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan Tuhan. Hablum minallah dan hablum minannas. Ya, saya kira teman-teman paham semua dan bisa menjelaskan secara tuntas. Kemudian ada satu hal yang jarang kita pernah dengar. Hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan. Beberapa waktu yang lalu, peristiwa COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan umat manusia di semua level kehidupan. Di Eropa, di Asia, di Australia, dan di seluruh dunia. Kita rasakan bersama. Ya. Berkomunikasi dengan sesama makhluk, sesama manusia itu dibatasi dengan peristiwa itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak perspektif yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Bisa dari perspektif ilmiah, perspektif masyarakat lokal, perspektif religi. Ya, banyak hal. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwa hubungan manusia dengan lingkungan itu, lingkungan hidup ya, yang berkaitan dengan bumi dan langit adalah 4 pedoman yang harus kita paham. 4 pedoman. Ada 4 pedoman. Ya. Yang pertama itu, pedoman pertama disebut peduli lingkungan sebagai iman. Peduli lingkungan sebagai iman. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebut dengan istahul biati minal iman. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Ini sudah bahasa tinggi ini. Artinya filosofi yang ada dalam ajaran Islam ya, harus kita memperhatikan, memperlakukan lingkungan itu sebagai bagian dari kita. Sebagai makhluk manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaannya, kitalah yang diberi wewenang untuk memelihara lingkungan. Kenapa seperti itu? Kita diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan emosi, diberikan perasaan, dan kesempatan hidup yang lebih lama dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Tetapi kadang-kadang kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita tidak manfaatkan secara baik untuk mengelola lingkungan. Ya. Saya ambil contoh misalnya masyarakat yang paling sederhana. Ya. Masyarakat Amatoa. Orang sering mengklaim saudara-saudara kita di sana itu hidupnya tidak sejahtera. Kata siapa yang tidak sejahtera? Ya. Kalau kita pakai pendekatan komunitas lokal, mereka adalah masyarakat yang hidupnya sejahtera. Tidak ada konflik antar manusia dengan sesamanya.
Tidak ada konflik manusia dengan lingkungan. Tidak ada konflik mereka dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Itu karena mereka melaksanakan pedoman yang saya sebut tadi, ya, peduli lingkungan. Kemudian yang kedua, jagat bumi. Jagat bumi itu. Pedoman yang kedua adalah hati damai, bumi lestari. Ya, untung juga Prof Nawi tadi datang, terbalik yang saya sampaikan. Ya, hati damai, bumi lestari. Ya, itu kalau dalam bahasa Arabnya, kalbun salim wal ardu daim. Tinggi sekali mananya. Ya, daim. Ya. Nah, spirit apa yang ada di dalam situ? Ya. Spirit yang kita tarik makna dari situ adalah Tuhan menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Termasuk kita. Kita diberi otak, kita diberi kecerdasan, kita diberi emosi, dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk mendemonstrasikan isi alam ini bersama dengan variabel-variabelnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang rakus, yang serakah, ya, tidak bisa memahami bahwa alam juga itu bisa murka. Saya bisa tunjukkan contohnya. Ini dari perspektif komunitas lokal. Likuifaksi yang terjadi di Palu, itu kalau dari ilmu geologi, itu ada peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di bawah. Tapi orang lokal menyebut masyarakat penghuni tempat itu adalah masyarakat pengeksploitasi lingkungan yang tidak lestari, yang berlebihan. Coba bayangkan. Ya. Contoh lagi, masyarakat sederhana. Sopeng kemarin. Kita ambil contoh Sopeng. Covid, Sopeng yang paling paling nihil dalam dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Covid. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Sopeng punya prinsip, ya, mendahulukan selamat. Mendahulukan selamat. Mases sekali riolo. Sesememen nialemu sebelum kamu terkapar Covid. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu, jargon-jargon seperti itu oleh masyarakat lokal dipadu dengan kelihayan pemerintah daerah untuk menangani peristiwa-peristiwa Covid seperti itu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kopi Rita Yolo. Iya. Ya. Pedoman yang ketiga, adik-adik semua, kotaku adalah surgaku. Yang ketiga, kotaku adalah surgaku. Ya, Madinatil Jannati. Madinatil Jannati. Iya. Iya. Pemerintah daerah dimanapun berada sering mencanangkan kota 3 dimensi. Kota 3 dimensi. Tetapi itu hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pemerintah yang berkuasa saat itu adalah bentuk dari sebuah euforia kemenangan. Ternyata prakteknya tidak seperti itu. Kota tidak dikonstruksi menjadi surgaku. Ya. Kota adalah surgaku, kota yang bebas dari penyakit-penyakit sosial, ya, penyakit-penyakit sosial. Saya tidak usah eksplor terlalu jauh yang penyakit-penyakit sosial itu kita sudah semua pahami. Tapi yang sering nampak di depan kita adalah kota yang sering kita lihat adalah kota yang bersinergi dengan banjir, bencana, macet, demonstrasi, ya, kacau balau kendaraan, dan baru saja kita rasakan bersama. Ya. Dari jam 4 saya tinggalkan rumah, saya tiba di sini jam 6.17.
itu karena kota tidak menjadi kota adalah surgaku, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menjadikan kota itu adalah surgaku. Nah, terakhir, yang keempat, pedoman keempat, ya, hadirin yang saya hormati, doa rawat jagat. Doa rawat jagat. Nah, apa yang dimaksud di situ? Ya. Ya. Doa ini berupa doa rawat jagat yang merupakan motivatif agar terjadi kehidupan paralel antara doa yang dipanjatkan oleh komunitas beragama dengan perilaku lingkungannya. Ya. Komunitas beragama dengan lingkungannya. Kalau kita mengklaim diri kita atau masyarakat kita sebagai masyarakat yang beragama, seharusnya lingkungan itu bukan menjadi penghambat. Karena kita wajib memeliharanya. Sehingga lahirlah doa-doa rawat jagat. Apa yang ada di dalam rawat jagat itu? Nah, saya mau bacakan di sini, nanti Pak Ustaz Nasir yang bisa terjemahkan. Rabbana atina fil jawi hasanah wa fil barri hasanah wa fil gabati hasanah wa fil madinah hasanah wa qina asaban bil amin. Itu doa rawat jagat. Praktekkan pakai itu. Termasuk jalan. Rawat jagat. Jalan itu bagian dari lingkungan. Jadi kalau itu tidak dirawat, ya kita tidak praktekkan. Rawat jagat. Jadi dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian, ada 4 pedoman yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita semua terhindar dari bencana. Ya. Siapa yang sangka misalnya di Banda Aceh sana, di Lokna, di subuh hari, ya, orang hiruk pikuk mandi, bersenda gurau, tiba-tiba air surut sekian meter, ya, ada yang menikmati karena surutnya air lari ke tengah laut. Beberapa detik kemudian musibah besar terjadi. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya 10 orang yang wafat, tapi ratusan ribu orang yang meninggal. Contoh kasus. Kemudian pemegang kunci Gunung Merapi, Mbah Marijat. Siapa yang tidak kenal beliau? Sangat kekeh mempertahankan kemandiriannya. Tetapi alam sudah membuktikan kepada kita semua bahwa dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia adalah ciptaan Tuhan yang punya kelebihan, yang punya potensi untuk menunjukkan dirinya bahwa saya bukan benda yang bisa dimainkan. Jadi pesan terakhir kepada kita semua, ya kumega warang perata berupa tanah. Ya, kita harus kembali berpikir besok, lusa atau sebentar ini kita akan tinggalkan semua itu. Pahami itu, saudara-saudaraku. Ya. Ya, pahami itu. Jadi kalau ada orang bertengkar mengenai tambang, cewek-cewek bawan, mereka itu tidak berpikir 4 pedoman yang harus kita pegang di dalam berkomunikasi dengan lingkungan. 1, 2, 3 dan semua berasal dari surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dijelaskan dari perspektif religi, perspektif agama. Agama apapun, di dalam agama Shinto juga ada, agama Kristen ada seperti itu. Bagaimana mereka mencintai alamnya. Yang kedua, dari perspektif ilmiah, ada beberapa kajian yang menunjukkan begitu dahsyatnya alam kalau tidak dipelihara dengan baik. Ada namanya Joachim Machner. Dia menulis buku tentang bertani selaras alam. Ya, bertani selaras alam. Kemudian yang kedua ada tulisannya
Robert Chamber, pembangunan dimulai dari belakang. Artinya, lihatlah alammu, seberapa potensi bisa digunakan alam itu untuk dibangun menjadi tempat untuk kemaslahatan manusia. Ya. Kemudian catatan-catatan kecil, catatan-catatan kecil pada masyarakat lokal misalnya. Ada contoh kasus masyarakat yang sering kita dengar jauh dari hiruk pikuk kota. Saya pernah ke salah satu kabupaten di Papua, namanya Kabupaten Puncak Jaya. Di sana terjadi konflik-konflik antara orang asli dengan pendatang, antara pendatang dengan pendatang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sebagai penduduk asli dan juga sebagai pendatang itu meyakini benar bahwa kalau alam ini tidak diganggu, maka alam akan menjadi penjaga kita. Akan menjadi penjaga kita. Mereka punya prinsip yang disebut Honai. Honai itu satu konsep, satu bentuk bangunan yang tradisional yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu. Mereka sudah yakini tanpa disentuh itu, tetapi ada pesannya. Sebelum beraktivitas, baik dia pemerintah, pengusaha, dosen, guru, atau masyarakat biasa, sebelum beraktivitas, maka mereka semua harus menjalankan yang namanya bersih-bersih Honai. Apa itu bersih-bersih Honai? Sucikan hatimu, sucikan pikiranmu, kemudian lakukan aktivitas. Insya Allah, ya, amal ibadah akan berpihak kepada kita. Ya, rezeki akan berpihak kepada kita. Hidup rukun sesama makhluk manusia ciptaan Tuhan juga itu akan terwujud. Dan lingkungan akan tetap menjaga kita sebagai penghuni bumi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.